Pagi menjelang petang, selamat datang di di ngobrol bareng Aimen. Nah jadi aku mau nanya soal bisnis digital sebenarnya. Ini kan karena lagi apa ya? Lagi booming banget nih ya. Booming kali kalau kata orang Medan ya kan, Wak? Booming kali lah. Booming kali lah. Jadi ada bisnis, ada digital. Ya kan? Karena kan kita yang tahu nih yang namanya bisnis. Ini bisnis dagang cuy, dagang. Ya, Nah, digital. Jadi berdagang di dunia digital. Gini lah ya. Ini daripada kita teka-teka, ya kan. Mending kita tanya aja lah sama orangnya langsung. Cuman menurut gue. Siapa rupanya ini? Nah, ini gue kenalin ya. Ini Pak Darwin. Pak Darwin Eskom Mkom dari Rada Time. Tanya lah. Mari kita tanya. Ayo. Ya. Jadi abang apa bapak lah nih? Abang lah ya. Halo Pak Darwin. Bang Darwin. Bang, bolehlah sedikit cerita. Apa sih peranan abang itu di bis digital gitu loh? Apa kontribusi abang di ranahnya bisnis digital itu, Bang? Masih bingung kami ini, Bang. Oh iya. Soalnya kan bisnis digital nih apa ya? Pengertiannya luas. Kayak gurun Sahara ya kan, Wak? Daripada ribut kita. Daripada ribut kan. Jadi ini seperti apa sih bisnis digital pengertiannya menurut Bang Darwin lah. Oke. Nah, gitu. Bisnis dan digital. Iya. Jadi kan ada pertengkaran ya. Iya. Bisnis dan digital. Sebenarnya simple nih. Bisnis kalau dari konsepnya, mulai konsep dulu. Yaitu menyelesaikan masalah dari pelanggan. Kalau orang melihat bisnis itu hanya sekedar ingin mendapatkan keuntungan, itu bukan bisnis, tetapi hanya prinsip ekonomi biasa. Tapi kalau udah fokus bisnis, kita selesaikan masalah pelanggan dengan cara gimana? Kalau tanpa digital ya caranya adalah kita mungkin beri barang sebagai trading ya, perdagangan. Saya beri barang, stop pada saat murah saya beri banyak, kemudian saya jual dengan harga yang sedikit lebih tinggi untuk mendapatkan profit. Itu bisnis biasa. Bisnis biasa ya. Tapi pada ini sekarang kan udah masuk pandemi nih. Pandemi belum berakhir ya. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan? Nggak mungkin. Selama pandemi kita santai dulu di rumah lah, tunggu sampai pandemi selesai baru keluar. Wah, itu mau sampai kapan? Sementara makan jalan terus, jajan jalan terus, kolektor datang terus. Kolektor datang terus. Gawat kan, Pak? Iya kan? Nah, Bisnis digital ini andil penting ya dalam masa pandemi ini sebenarnya. Sehingga digital itulah hadir. Nah, kita bayangkan aja, digital bukan hadir sebenarnya. Dia udah ada di sekeliling kita dari awal. Contohnya, pada saat kita bangun tidur, apa yang kita cari dulu? Apa yang kita cari? Handphone. Smartphone. Nah, jadi dengan kebiasaan kita yang tidak produktif tersebut, hampir handphone. Apa yang kita buka? Media sosial Sih rata-rata. Ya, di netizen kita tahu kepoin ya. Iya. Buka WhatsApp, chat pacar. Pagi ya. Apa cerita? Sarapan di mana, Dek? Jadi dari sana kita lihat, dari hal yang tidak produktif, kenapa tidak kita kombinasikan aja digital dengan bisnis? Wah, iya. Jadi begitu udah bergabung, orang yang awal bergabung, kita lihat aja, bukan hanya generasi Y ya, milenial, generasi Z udah pasti, udah digital. Nah, Y dan X, generasi S yang awalnya dia nggak paham mengenai digital, mereka berusaha mengadaptasikan diri. Sehingga pada saat masa pandemi, muncullah banyak bisnis, jual makanan secara online. Jadi kita bisa pesan online hanya duduk di rumah, nggak butuh takut ya terpapar COVID. Yang penting barang sampai, saya budayakan protokol kesehatan, cuci tangan dan sebagainya. Ya udah, saya udah bisa menjalani hidup. Nah itu esensinya, makanya ada penggabungan dan sampai detik inilah bisnis digital itu nggak pernah lepas dan itu akan terus berlanjut. Bahkan berkembang Lagi. Nah, dari sana, dari dunia IT, dunia manajemen, itu semuanya udah seakan-akan mengadopsi. Jadi IT itu bukan, itu IT, orang IT lah yang dicari. Tidak, orang manajemen aja harus mulai pahami IT sebagai digitalnya. Orang accounting saja, itu pun mereka harus tahu tentang dunia IT. Nah, itu belum masuk ke bisnis loh. Bidang-bidang yang sama-sama mensupport bisnis, jadi udah berbaur semuanya. Jadi kan Bang Darwin, kalau dilihat berarti bisnis digital ini mungkin tidak perlu terpelajarin, tapi sudah terpraktekkan duluan lah ya. Benar, bukan terpraktek sih, tapi memang udah masuk ke sebagai kebutuhan primer kita, bukan lagi sekunder, bukan lagi tersier, karena sudah menyatu. Ya why not, tinggal kita optimalkan saja.
Karena saya ambil dari filosofi hidup ya. Kalau kita hanya hidup pagi, bangun, sarapan. Oke. Kalau bagi yang bekerja ke kantor, 8 jam habis itu pulang. Kalau rutinitas seperti itu, so what? Kan kita nggak ada, wah, kayak udah bosan. Iya, apa ya? Ya biasa aja gitu. Biasa Hidup tuh aja. ngalir aja. Ya, ngalir aja. Jadi dengan kondisi demikian, why not kita lakukan sesuatu hal, kontribusi. Jadi bisnis bukan hanya keuntungan pribadi semata, sebenarnya kita kontribusi. Di mana sudut kontribusinya? Yaitu kita menyelesaikan masalah pelanggan. Nanti kita selesaikan masalah mereka, mereka pun bahagia, mereka pun bisa sebab apa istilahnya word of mouth ya. Jadi promosikan bisnis kita. Jadi kita pelan-pelan itu akan berkembang. Cara berkembangnya dengan apa? Ya dengan triggernya adalah ada digital yang support kita di belakang layar. Oke, berarti bisnis digital ini bisa dibilang cakupannya cukup luas deh. Luas ya. Luas sekali. Itu kan untuk yang masa kini tuh, Iya. Bang. Ini sepaham saya semasa kini nih. Masa yang akan datang apa nih bisnis digital ini sebenarnya? Apakah nanti akan ada penambahan bisnis digital atau bla 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 gitu? Oke, kalau itu kita nggak bisa memprediksikan secara pasti ya. Istilahnya yang belum pasti, tetapi penggabungan itu bakalan ada. Saya bilang aja bisnis IT ya. Di IT dulu kan ada software house biasa ya, mereka akan buat satu software, pelanggan dia butuhnya apa, dia buat, kita jalankan. Oke, maksudnya dibuat programnya, kemudian diimplementasikan, kita jalan bisnisnya. Sekarang ini bahkan udah ada namanya teknologi blockchain. Blockchain itu kalau bisnis IT biasa ya ada server. Oke, dari server kan terpusat nih. Kalau blockchain dia nggak terpusat, dia udah desentralisasi. Gimana cara kerjanya? Nah, desentralisasi adalah kalau saya mau simpan data ke dalam sistem, ini dalam cakupan bisnis ya. Saya simpan data ke dalam sistem. Udah, saya mau lakukan perubahan, ya tinggal ubah biasa kan. Tinggal ubah. Contohnya nama saya Darwin, tinggalnya di jalan mana? Jalan ABC bilangnya. Oke. Saya udah pindah, kan tinggal diganti. Diganti, betul. Nah, kalau menggunakan teknologi blockchain, mau ganti aja itu gak semudah itu. Kenapa? Karena di sini bisnis itu mudah diplagiat oleh orang lain, ditiru oleh orang lain. Sebenarnya ditiru itu gak masalah, hal-hal yang normal diikuti orang lain, kompetitor. Karena di sinilah persaingannya. Namanya sudah masuk digital, semua orang udah menggunakan digital. Nggak mungkin kita masih berpikiran monoton, saya harus sembunyikan nih ide bisnis aku. Kalau sembunyikan ide bisnis, kapan kita berkembang? Stagnan. Betul. Stagnan. Justru lebih bagus ada kompetitor, itu lebih bagus. Karena kita secara tidak langsung dipaksa untuk naikkan kompetensi diri. Iya, ATM ya. ATM. Amati tiru modifikasi. Dan alangkah lebih bagus kalau modifikasi itu adalah modifikasi secara ekstrim. Perubahan besar-besaran berarti. Perubahan besar-besaran. Kenapa? Karena kalau dengan melakukan perubahan besar-besaran, pelanggan dia akan melihat, wah ini bisnis yang benar-benar berbeda. Nah, dengan berbeda tersebut nilai add value-nya itu bertambah. Nah, kembali lagi kepada tadi masalah teknologi blockchain. Nah, karena untuk mengantisipasi terjadi plagiat atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka teknologi blockchain itu lakukan desentralisasi. Itu terpisah. Bayangkan dalam satu jaringan kita ada 100 device, 100 komputer. Data itu nggak terpusat lagi. Jadi 100 komputer itu ada. Oh, memang sebenarnya ada ya? Ada. Dia tersimpan di masing-masing komputer, device. Sederhananya gitu analoginya. Mungkin gini lah ya Pak, Bang Darwin, bisa kita bilang bahwa bisnis digital itu setahun atau 3 tahun belakangan terakhir lah. Ini kan boomingnya agak lumayan hebat ya, kayak gitu. Tidak hanya di kalangan muda ataupun di generasi Z, Gen Z lah ya bahasanya gitu ya. Tapi juga di perusahaan-perusahaan besar. Bahkan yang mungkin perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang yang sudah berusia belasan atau puluhan tahun, akhirnya merubah sistemnya. Yang tadinya yang mungkin tradisional jadinya digitalisasi bahasanya. Nah gitu. Yang otomatis ini kayak meruntuhkan apa ya, karyawan-karyawan staf-staf istana lah. Nah gitu. Nah, jadi yang tapi yang ini ya kenyataan juga yang kita lihat, yang saya lihat dan dari Bang Denny juga lihat gitu, bahwa kayaknya
anak-anak muda sekarang pun kayaknya juga ya gimana ya? Iya, tanpa Dibilang biasa aja juga menghadapi teknologi, tapi mereka update gitu. Tapi secara di ranah pekerjaan gitu ya, dunia lowongan pekerjaan atau karir itu kayak yang bisa dibilang masih butuh banyak informasi lagi. Nah gitu. Nah jadi menurut Bang Darwin nih, ngelihat Gen Z sekarang terhadap bisnis digital sendiri seperti apa? Karena Gen Z sekarang tuh kan nggak bisa lepas ya dari yang namanya gadget, smartphone, internet, media sosial gitu. Tapi kesadaran untuk mengenal lebih dalam bisnis digital ini masih bisa dibilang ya mungkin hanya beberapa persen saja. Iya. Ya gitu. Oke. Ini sebenarnya udah menyangkut kepada revolusi industri 4.0. Yes. Nah, dari revolusi industri itu pendekatannya adalah semuanya tuh serba otomatis, Praktis, iya. praktis, cepat. Ya. Nah, oleh karenanya kita lihat kalau memang staff itu hanya sekedar admin, itu agak terancam. Kenapa? Oke. Karena yang namanya administrasi itu udah bisa terakomodir menggunakan sistem Tanpa harus ada manusianya. Iya. Oh. Kasihan ya kawan-kawan kita ya. Dalam lawak. Terganti kan yang kerja admin ya kan. Tapi itu bukan menjadi penghalang bagi kita ya. Iya, Kenapa? oke. Kalau kita lihat dari sisi yang pesimis, aduh gawat nih, Gawat. posisi saya terancam. Coba kita geser, ibaratnya minuman. Kalau memang di sini ada agak kotor, bukan piring lah. Ini kan kebetulan botol. Oke. Kalau gelas di sini ada pecahan kan, tinggal kita balikkan aja. Nggak nampak pecahannya Nggak dong. nampak pecahannya. Cacatnya nggak nampak. Oke. Oke, jadi sana seorang admin pun profesinya dia ya tinggal lakukan upgrade diri. Nah, kata upgrade ini ada orang berasumsi saya udah selesai nih pendidikan S1 S2 lah ya. So what? Saya nggak usah belajar lagi. Salah. Kita belajarnya itu adalah seumur hidup. Nggak habis-habis. Nggak akan pernah habis. Nah, kenapa? Kalau tidak belajar, kita udah tergilas zaman. Iya. Jadi bagi mereka yang punya profesi admin pun itu ya udah waktunya harus upgrade diri. Kalau lihat dari sisi positif, dia upgrade, dia belajar hal baru. Makanya kembali dari penjelasan tadi mengenai satu bidang manajemen, bidang accounting, bidang IT apalagi, bidang bisnis, itu semuanya udah mempelajari tentang digital. Digital yang nggak terlepas dari IT. Oke. Nah, oleh karenanya dari teknologi tersebut, dari digital tersebut, waktunya kita upgrade lagi. Jangan hanya sekedar pengguna smartphone, hanya sekedar konsumsi saja. gitu, Bang. Aha. Jadi kan Bang, siapa icon lah kalau di nasional kita inilah ikonnya bisnis digital atau tokohnya siapa lah Bang? Aku masih ngambang-ngambang nih Masih Bang. ngambang ya? sebenarnya, Masih Bang. ngambang karena tokohnya siapa gitu yang karena mungkin kira-kira kalau misalnya- Abang sebut namanya aku langsung tahu gitu loh. Berarti yang di Indonesia ya. Ya, kalau Iya. untuk Indonesia kita, itu seperti apa? Kita setiap hari sadar tidak sadar pasti ada belanja online dong. Ya. Oh, iya. Pasti ya. Pasti. Dan belanja Oke. online bukan satu aja. Bukan satu aplikasi. Bukan tapi satu- banyak aplikasi. Banyak, Iya. karena pasti perbandingannya harga yang mana lebih murah dong. Iya. Iya, oke. Dan itu memang masyarakat nggak salah loh. Iya, nggak salah. Mereka banding harga karena kita kan ingin mendapatkan harga yang bagus dan kualitasnya bagus. Iya. Di mana belinya? Lazada, Tokopedia, Shopee. Shopee COD. COD. Ya kan? COD kan. COD lah bos. COD. Oke. Jadi dari sana, kalau mengenai icon sekarang ini semuanya itu dasar masing-masing ada icon-iconnya. Oke. Itu sih, jadi lebih bukan terpusat ya, tapi disinilah yang menjadi cikal bakal kita, itulah marketplace yang membuka jalan muncullah e-commerce baru. Ada perbedaannya ya e-commerce dan marketplace ya. Iya, Kalau iya. marketplace itu dalam satu platform itu penjualnya banyak. Ya. Oh iya iya. Banyak Paham. penjual ya. Banyak penjual. Berdasarkan juga dari rating. Iya, Ah, rating. ah. Kalau dari e-commerce itu penjualnya satu, pemiliknya satu orang aja. Mhm. Kalau dulunya populer nggak kata e-commerce, bahkan ada yang Iya. menyamakan e-commerce dari marketplace itu disebut sebagai e-commerce. Kita nggak bisa menyalahkan, tapi yang sebenarnya itu adalah marketplace banyak penjual, kalau e-commerce satu penjual. Oh, tahu kan? Oke, Tahu kan? tahu Kembali- lah bos. Oke. Kembali lagi ke masalah icon, jadi Ah. dari kehadiran marketplace itulah yang membuka jalan. Kayaknya waktunya saya harus punya e-commerce sendiri. Nah, marketplace itu bukan apanya ya, bukan jelek ya. Justru mereka membuka jalan, jadi muncul ide. Waktunya saya udah ready, saya udah matang. Saya harus bangun e-commerce sendiri. Lalu Oke. saya bangun satu website sendiri. Nah, Oh, kalau dari oke. saya kebetulan kan dari Lada Time, pusat jam tangan original. Nah, Lada Time ini termasuk e-commerce karena penjualnya satu orang saja. Dan Oke. bisnisnya ya memang fokus ke jam tangan.
Tapi bukan berarti kita nggak melihat, nggak memandang kehadiran dari marketplace. Itu butuh, kita semuanya tuh saling bersinergi. Dalam bisnis pun, kompetitor jangan kita pandang itu sebagai ancaman. Iya. Kita harus rangkul karena belum tahu waktunya. Bisa jadi satu waktu ini udah ketemu lah kayak pandemi ini. Iya. Pernah nggak kita bayangkan, kita prediksikan, pandemi nih dulu tahun 2000, tahun berapa nih kata akan masuk ke sesi pandemi. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Masuk ke pandemi, bahkan tetangga pun sama-sama jualan makanan. Dari sana, ini bukan lagi kompetitor. Alangkah lebih baik kalau satu orang jualan dia punya banyak customer. Ini customernya dikit nih. Kenapa nggak kita kolaborasi? Kalau ini 100 customer, ini 2 customer, digabung jadi 200 customer. Mana lebih menguntungkan? Tadi 100, ini 2, berarti kan 102. Iya. Kalau dijumlahkan. Ternyata setelah bersinergi jadinya 200 customer. Ya lebih menguntungkan ketika barengan. Oleh karenanya kalau dalam bisnis jangan memandang kompetitor itu sebagai musuh. Kompetitor itu adalah sahabat. Tinggal kapan waktunya kita akan bersinergi, berkolaborasi bersama gitu ya. Ibaratnya kalau kita tanam tanaman dari awal yang nggak mungkin langsung berbuah, kita harus menunggu masa panennya. Bisnis juga demikian. Bahkan digital kita menggunakan media sosial pun follower masih 1 nih, 1, 2, kita jadi males. Ya pasti itu harus ada proses, kita harus mencintai proses. Bisnis itu adalah proses, digital itu adalah proses. Begitu digabungkan, nah ini adalah proses yang sangat besar. Wow. Oke, nah sedikit menyinggung tentang proses tadi nih, Bang Darwin. Ini kan anak-anak sekarang mungkin taunya dicekokin untuk sesuatu yang instan, nah gitu ya. Kalau dulu, kalau kita ya yang ditanya dulu waktu masih sekolah ya, gede mau jadi apa? Dokter, polisi, tentara, nah gitu. Kalau sekarang anak-anak sekarang ditanya mau jadi apa? YouTuber, TikTokers. Karena tuh kayak yang udah jadi mindset ke masyarakat luas bahwa duitnya lebih cepat. Iya. Nah gitu ya, kayak set, tiba-tiba udah punya rumah aja mewah, kayak gitu. Kita tidak menyinggung siapa-siapa ya, gitu. Tapi kayak yang itu tuh jadi booming banget tuh sekarang, kayak gitu. Tapi kita juga harus kasih tahu nih ke anak-anak sekarang bahwa ada proses yang pahit sebenarnya, bukan pahit ya, kayak yang memang berdarah-darah biasanya kalau membangun sebuah bisnis gitu ya. Pasti butuh perjuangan lah. Proses. Proses. Gitu. Kembali ke proses. Kembali ke proses sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah di prosesnya ya Pak. Benar. Oke. Untuk menjawab ini, mencintai proses itu adalah hal yang penting. Kalau dari kita ya, dari generasi kita Gen Y harus milenial. Iya, Gen Y, ya milenial. Oke. Dari milenial ke generasi sebelumnya Gen S itu prosesnya ribet ya. Bukan ribet ya, memang namanya perkembangan zaman. Jadi mereka ada susah, kemudian manisnya itu udah dirasakan lah semuanya. Kalau kita bisa dibilang bersyukur, pahitnya itu nggak terlalu banyak, tapi ada juga pahitnya. Nah kalau Gen Z, mereka udah serba instan, mereka ingin menjadi YouTuber, padahal kata YouTuber, TikToker itu adalah nama platform yang ditambah R di belakang. Oh yes. Iya. Nah, jadi di sini digital ini udah menjadi sesuatu yang luas. Jadi bukan hanya sekedar platform, jadinya udah diasangkan berbaur antara digital dan dunia sebenarnya. Makanya ada istilah YouTuber. Apakah mereka salah? Tidak, mereka nggak salah. Iya, nggak salah juga. Belum tahu lagi loh, ini nanti setelah anak cucu kita, anak mereka, generasi Z, bagaimana perkembangan zaman, kita belum tahu. So, mereka yang udah melihat segala sesuatu yang dengan instan, salahkah? Tidak. Mencintai instan, masuk ke instan itu boleh. Tetapi ada satu waktu kita harus melihat gimana terbentuknya instan tersebut. Di belakang layar. Jadi setelah itu dia harus mempelajari. Jadi budaya membaca itu pun penting. Membaca sejarah. Jadi apa peranan dari kita? Yaitu peran kita itu sebagai generasi Y, mengedukasi mereka. Seringlah menyadarkan mereka baik langsung ataupun tidak langsung supaya mencintai proses kembali, melihat sejarah. Nah dari sejarah itulah baru mereka menciptakan sesuatu yang lebih fantastik lagi. Generasi Z mereka yang instan itu belum tentu kedepannya nggak bisa menciptakan sesuatu yang berbeda ya. Karena tiap generasi ada masterpiece-nya. Jadi dari sana tiba satu waktu mereka udah dapatkan esensi rahasia di belakang layar.
lebih instan lagi ke depannya. Karena mungkin dari proses yang panjang, bukan mungkin lagi lah ya, memang dalam sebuah proses yang panjang itu akan menciptakan sebuah shortcut atau jalan pintas untuk sesuatu hal yang mungkin dulunya sulit untuk dicapai kayak gitu ya. Yeah. Tapi itu tadi ya, saya juga kita lah ya Den ya, ngelihat anak-anak zaman sekarang ini kalau untuk apa ya, di dunia karir lah ya, kayak gitu ya. Karir kan sekarang tuh kayaknya agak kesulitan gitu ya Pak ya. Ya Bang ya, kesulitan tentang diterima di perusahaan mungkin. Nah, ini masih menjadi sebuah permasalahan yang umum sebenarnya gitu. Kalau kita berangkatnya dari tadi tuh bisnis digital sampai akhirnya kita mungkin agak nyerempet nih tentang masa depan orang-orang banyak nih gitu ya. Sebenarnya bisnis digital ini untuk masa depan peluangnya seperti apa sih untuk di karir? Karena ini kita juga mau menginformasikan nih gitu ke teman-teman yang lain bahwa bisnis digital tidak hanya tentang medsos, gitu, tapi tentang karir juga. Nah gitu. Dan karirnya tidak hanya sekedar kayak mungkin kayak di YouTube atau di TikTok gitu, tapi peluangnya banyak. Oke. Nah, tanggapan Bang Darwin nih terhadap bisnis digital untuk yang di karir gimana? Karir dulu gak ada istilah front-end developer, back-end developer itu nggak ada. Semuanya orang IT tamat jadilah programmer. Satu istilah aja. Programmer, satu profesi. Nah, dengan perkembangan teknologi saja, itu menghadirkan pemisahan. Yaitu ada front-end developer dan ada back-end developer. Front-end orang yang khusus melihat kepada tampilan, estetikanya. Kalau back-end hanya fokus kepada logik. Dengan pemisahan demikian sebenarnya bagus juga loh. Kenapa? Satu perusahaan dia cukup fokus saja kepada pembangun back-end, front-end-nya bisa kita outsource. Atau kita cari software house. Benefitnya adalah berarti kontribusi lagi ke masyarakat. Jadi bisnis di Indonesia pun otomatis terus naik. Karena bukan lagi mementingkan diri sendiri. Jadi kita akan memberikan kesempatan juga kepada bisnis lain untuk berkolaborasi menghasilkan sesuatu yang berbeda. Itu dari sudut pandang IT, developer. Keren. Nah, kalau dari sudut pandang infrastruktur IT, nah ini kenapa saya lebih banyak ke IT ya? Karena digital ya, base-nya dari sana ya. Lalu mulai berkembang. Network engineer, fokus kepada network, bagaimana membangun jaringan. Muncul ada namanya DevOps, Development Operational. Jadi di sana dia bagaimana operasional itu, bangun satu infrastruktur aja dengan beberapa langkah udah berhasil. Kedepannya apalagi yang muncul? Ya belum tahu lagi. Karena dari DevOps saja banyak cara untuk dikembangkan lagi. Jadi karir-karir yang lain bakalan muncul. Seperti itu. Bisnis digital ini sinkronisasinya bisa kemana aja deh? Oh iya pula nih. Karena jalannya ini mau kemana? Jalannya mau kemana? Jangan sampai orang udah nanti kuliah nih bisnis digital, bingung dia mau kemana? Balik dia ke tol. Atau balik kemana-mana nanti jadinya ya kan? Adanya lagi. Gimana Pak? Ini bukan hanya menjadi apa ya. Tapi kalau apa itu entitasnya, tetapi bagaimana jalurnya itu yang lebih penting. Bagaimana jalurnya? Saya mau masuknya kemana? Mulai menekuni jalan yang mana? Berarti dari starting awal tuh udah pemilihan jalan. Pilih jalan. Memang boleh kita tentukan nanti saya mau menjadi apa. Nah, contohnya adalah di bisnis digital targetnya saya mau menjadi seorang CTO. Nah, menjadi CTO jalannya itu ya butuh pemahaman mengenai development dari sisi back-end, dari sisi front-end, dari sisi infrastruktur. Tetapi infrastruktur itu udah dipermudah. Kenapa? Karena tadi udah menghadirkan DevOps, apalagi ada arsitektur ya, arsitektur server itu pun lumayan banyak. Dengan arsitektur yang baru pun, jadi langkah-langkah itu udah ada, kita tinggal pelan-pelan ikuti sampai capailah itu. Orang yang belajar di bisnis digital tidak butuh takut. Nanti saya mau menjadi apa nih? Saya mau membangun bisnis tetapi modal belum cukup. Ya, itu bukan menjadi masalah. Soalnya dalam dunia startup aja pun tidak ada modal,
tapi membangun model, tidak ada modal tapi membangun model Membangun bisnis. model, oke. Nanti kalau memang investor tertarik dengan model bisnis kita, mereka bisa mensokong kita, memberikan dana, memberikan modal. Nah, dengan demikian maka otomatis kita berkolaborasi Berkolaborasi, menghadirkan benar. satu bisnis, dan bisnis ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi yang terpenting adalah jangan takut gagal yang minor. Ada gagal major, ada gagal minor. Oke. Minor itu adalah yang kecil. Bisa jadi orang yang lagi kuliah di bidang bisnis di kita, tiba-tiba galau. Saya udah tahu nih nanti saya mau jadi CTO, tapi sulitnya minta ampun. Gak masalah, cintai aja prosesnya. Iya. Oh. Mencintai proses sesulit apapun itu, dia akan ini nih caranya. Ini Pasti caranya. akan dibukakan jalan. Pasti gitu, akan dalam dibukakan jalan. prosesnya. kayak Jadi gitu. banyak jalan menuju Roma. Sip. Oke, Oke. Bang Darwin, thank you untuk Iya. informasi banyaknya tentang pemahaman bisnis digital karena kita juga pengen mengedukasi ke masyarakat bahwa bisnis digital itu basicnya seperti apa sih, Iya. nah gitu, dasar-dasarnya seperti apa supaya ketika nanti teman-teman berkecimpung di dunia bisnis digital atau mempelajari dari awal bisnis tentang bisnis digital itu nggak rancu. Ya kan, tahu akhirnya dirinya mau kemana kayak gitu. Jadi thanks a lot Bang Darwin untuk informasinya. Iya. Nah, untuk berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi untuk pendalaman bisnis digital lebih dalam. Tetap di Ngomet. Ngobrol bareng Aimet. Oke. Thank you Bang. Thank Yo you, Bang. yo. Thank you ya Bang ya.